Suasana hutan lebat di perbatasan Indonesia begitu sunyi, hanya terdengar suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Galang dan timnya dari Kopassus sedang dalam misi rahasia untuk menyergap jaringan narkoba internasional yang telah lama menjadi target operasi. Informasi intelijen menyebutkan bahwa malam itu akan terjadi transaksi besar-besaran di sebuah gudang tersembunyi. Dengan persenjataan lengkap dan strategi matang, mereka bergerak diam-diam, menyusup ke lokasi tanpa diketahui siapapun. Setelah menunggu beberapa jam dalam posisi mengintai, sinyal dari Intel datang melalui radio. "Sasaran sudah tiba, siapkan penyergapan," suara itu terdengar tegas. Galang memberi isyarat kepada timnya. Detak jantung mereka meningkat, tetapi fokus tetap terjaga. Dari balik teropong, Galang melihat sejumlah pria bersenjata mengawasi area gudang, sementara truk besar berhenti di depan pintu utama. Transaksi dimulai. Ketika saatnya tiba, Galang memberikan aba-aba. "Eksekusi," serunya pelan namun tegas. Tim Kopassus menyerbu dengan cepat dan presisi, melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Dentuman senjata api memecah kesunyian malam. Dalam waktu singkat, gudang berhasil dikuasai. Barang bukti berupa puluhan kilogram narkoba ditemukan di dalam truk. Namun, di tengah kemenangan itu, Galang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di salah satu ruangan di gudang, Galang menemukan dokumen mencurigakan yang menunjukkan aliran dana ke beberapa pejabat tinggi. Salah satu nama yang tercantum adalah Kapten Bram, seorang perwira polisi yang dikenal memiliki reputasi baik. "Apa ini?" gumam Galang, menyadari bahwa kasus ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dokumen itu segera diamankan sebagai bukti tambahan. Namun, keberhasilan mereka tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan kembali ke markas, tim Galang disergap oleh sekelompok orang bersenjata yang tidak dikenal. Baku tembak sengit terjadi, dan meskipun mereka berhasil melarikan diri, beberapa anggota tim terluka. Galang mulai mencurigai bahwa informasi misi mereka telah bocor. Dia semakin yakin bahwa ada pengkhianat di dalam institusi. Setibanya di markas, Galang melaporkan temuan dokumen tersebut kepada komandannya. Namun, respons yang dia terima membuatnya terkejut. "Kita harus berhati-hati dengan ini, Galang. Jangan gegabah," ujar sang komandan dengan nada ragu. Galang merasa ada tekanan besar yang membuat atasannya enggan bertindak. Meski demikian, dia tetap menyimpan salinan dokumen sebagai langkah antisipasi. Beberapa hari kemudian, berita tentang operasi itu muncul di media, tetapi narasinya terasa aneh. Tidak ada penyebutan tentang dokumen atau keterlibatan pejabat tinggi. Galang mencoba mencari jawaban, tetapi setiap pintu yang dia ketuk tampaknya tertutup. Rekan-rekannya mulai memperingatkan agar dia tidak terlalu mencampuri hal ini. "Jaga dirimu, Galang. Kau tahu bagaimana permainan ini," kata salah satu temannya. Di tengah kebingungan dan kekecewaan, Galang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi target. Beberapa orang dalam institusi mulai mengawasinya, mencari celah untuk menjatuhkannya. Di saat yang sama, Galang bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan menyerah. Apapun risikonya, dia harus mengungkap kebenaran di balik misi terakhir ini, meski itu berarti mempertaruhkan segalanya. 2 minggu setelah operasi di perbatasan, Galang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Rekan-rekan di markas Kopassus yang biasanya bersikap ramah kini tampak menjaga jarak. Bahkan komandannya, yang sebelumnya memberikan pujian atas keberhasilan misi, mulai menghindari pembicaraan mendalam. Galang tidak tahu bahwa jebakan besar sedang disiapkan untuk menghancurkan hidupnya. Pada suatu malam, ketika Galang baru saja pulang dari latihan, dia dihentikan di jalan oleh sebuah mobil patroli polisi. 3 orang polisi bersenjata turun dan langsung menggeledah mobilnya tanpa penjelasan. Galang bingung, tetapi dia memilih untuk tidak melawan. "Ada apa ini, Pak?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Salah satu polisi dengan wajah dingin mengangkat sebuah kantong plastik berisi serbuk putih dari bawah kursi mobilnya. "Ini apa? Kau pikir kami buta?" kata polisi itu dengan nada penuh tuduhan. Galang terkejut. Dia tahu itu bukan miliknya. Dia tidak pernah menyentuh narkoba seumur hidupnya. "Itu bukan milikku. Ini pasti jebakan," protesnya keras. Namun, polisi-polisi itu tidak peduli. Dia langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi terdekat. Dalam perjalanan, Galang hanya bisa merenung. Siapa yang tega menjebaknya seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan dokumen yang dia temukan di gudang? Setibanya di kantor polisi, dia langsung diinterogasi oleh Kapten Bram,
sosok yang namanya ada dalam dokumen yang dia temukan. Galang langsung tahu bahwa ini bukan kebetulan. Bram duduk di depannya dengan senyum sinis. "Kau pikir bisa bermain-main dengan kami, Galang? Kau salah besar," katanya dengan nada penuh ancaman. Galang merasa darahnya mendidih, tetapi dia menahan emosinya. Dia tahu bahwa melawan di sini hanya akan memperburuk keadaannya. Di dalam sel tahanan, Galang mulai merenung. Semua bukti mengarah padanya, dan media lokal mulai memberitakan bahwa seorang anggota Kopassus terlibat dalam kasus narkoba. Reputasinya hancur dalam sekejap. Namun, yang lebih menghantui Galang adalah kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin institusinya sendiri, telah membiarkan ini terjadi. Dia merasa sendirian dalam perang yang tidak pernah dia minta. Keesokan harinya, Kapten Bram kembali menemuinya. Kali ini, dia membawa tawaran. "Kau bisa bebas jika kau mau bekerja sama," katanya sambil menyeringai. "Kami hanya ingin kau tutup mulut soal apa yang kau lihat di gudang itu." Galang menatapnya tajam. "Aku lebih baik mati daripada mengkhianati sumpahku," jawabnya tegas. Kata-katanya membuat Bram tertawa kecil. "Kalau begitu, kau akan mati. Tapi tidak cepat. Kami akan membuatmu menderita terlebih dahulu." Hari-hari di dalam penjara terasa seperti neraka bagi Galang. Dia kerap dipukuli oleh petugas atas perintah Kapten Bram, dan setiap percobaan untuk menghubungi keluarganya atau komandannya di Kopassus selalu digagalkan. Namun, semangat tempurnya tidak pernah padam. Dia mulai mempelajari pola penjagaan di kantor polisi itu, menghafal setiap sudut, setiap celah yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Di malam yang dingin, saat hujan deras mengguyur kota, Galang akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dengan menggunakan keahlian yang dia pelajari selama bertahun-tahun di Kopassus, dia melumpuhkan 2 penjaga di dekat selnya dan menyusup keluar dari kantor polisi. Pelarian itu penuh risiko, tetapi bagi Galang, ini adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia tahu bahwa perang yang lebih besar menantinya di luar sana. Pelarian Galang menjadi berita besar di media. Pihak kepolisian menyebutnya sebagai buronan berbahaya, sementara beberapa laporan mulai meragukan keabsahan tuduhan narkoba yang dikenakan padanya. Di tengah pelariannya, Galang menyusup ke sebuah rumah kosong yang aman untuk bersembunyi. Dengan luka lebam di tubuhnya, dia merawat dirinya sendiri sambil merencanakan langkah berikutnya. Namun, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, dan seberapa dalam konspirasi ini melibatkan institusi yang seharusnya melindungi keadilan. Malam itu, Galang menyalakan sebuah laptop tua yang dia temukan di rumah tersebut. Dengan jaringan internet yang tidak stabil, dia mencoba mencari informasi tentang perkembangan kasusnya. Dia menemukan fakta mengejutkan, nama Kapten Bram semakin sering disebut-sebut oleh media sebagai polisi bersih yang bertekad menangkapnya. Narasi yang dibangun sangat kontras dengan kenyataan yang Galang alami. Dia membalikkan kenyataan, gumam Galang, tangannya mengepal marah. Tidak ingin hanya bersembunyi, Galang mulai menyusun rencana untuk membalikkan keadaan. Dia ingat bahwa salinan dokumen penting dari gudang narkoba masih tersembunyi di loker pribadinya di markas Kopassus. Namun, untuk kembali ke markas adalah misi bunuh diri. Dia tahu seluruh pihak, termasuk rekan-rekannya, mungkin sudah diarahkan untuk menangkapnya. Meski demikian, dokumen itu adalah satu-satunya kunci untuk membuktikan kebenaran. Di tengah rencananya, Galang menerima kabar mengejutkan dari seorang mantan informan yang setia padanya, seorang pria bernama Wira. Melalui pesan yang disampaikan secara rahasia, Wira memberitahu bahwa Kapten Bram akan bertemu dengan seorang pejabat tinggi di sebuah hotel malam itu. Pertemuan itu diduga terkait dengan transaksi uang besar, yang mungkin dapat menjadi bukti tambahan untuk mengungkap konspirasi ini. Galang melihat ini sebagai peluang emas. Dengan segala keterampilan dan pengalaman tempurnya, Galang menyusup ke hotel tersebut. Dia berkamuflase sebagai salah satu staf hotel, bergerak di antara kerumunan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari balik ventilasi kamar hotel, dia mengintai pertemuan itu. Benar saja, Kapten Bram menyerahkan koper penuh uang kepada pejabat tersebut sambil membicarakan cara menutup mulut beberapa saksi yang mungkin membahayakan mereka. Galang merekam semuanya dengan kamera kecil yang dia bawa. Namun, keberuntungan tidak sepenuhnya berpihak pada Galang. Ketika dia hendak meninggalkan hotel, salah satu anak buah Kapten Bram melihatnya. Alarm keamanan berbunyi, dan kejar-kejaran pun terjadi di dalam hotel. Meski berhasil melarikan diri, Galang mengalami luka tembak di bahunya.
Dia terpaksa mencari tempat persembunyian baru, sementara rekaman yang dia dapatkan menjadi harta paling berharga yang harus dia lindungi. Dalam pelariannya, Galang merenungi apa yang telah dia alami. Dia tidak hanya dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi juga ditinggalkan oleh sistem yang selama ini dia layani dengan setia. Namun, dia tidak akan menyerah. Jika aku harus jatuh, aku akan jatuh dengan membawa mereka bersamaku. Tekadnya, meski tubuhnya terasa lemah akibat luka yang terus mengucurkan darah. Galang menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung sendirian. Dia mulai mencari sekutu yang dapat dia percayai, termasuk beberapa rekan lamanya di Kopassus yang mungkin masih setia padanya. Dengan rekaman dan rencana besar di tangan, Galang bersumpah untuk melawan sistem korup yang telah menjebaknya. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan Galang tahu bahwa dia tidak hanya bertarung untuk membersihkan namanya, tetapi juga demi keadilan yang lebih besar. Luka di bahu Galang semakin parah, tetapi dia tidak punya waktu untuk berhenti. Dia menyusup ke sebuah klinik kecil di pinggiran kota pada tengah malam, mencari bantuan medis tanpa menarik perhatian. Sang perawat, seorang wanita tua bernama Ibu Lestari, terkejut melihat seorang pria dengan luka tembak datang dalam keadaan basah kuyup. "Jangan lapor polisi, saya tidak akan menyakitimu," kata Galang dengan napas terengah-engah. Ibu Lestari setuju untuk membantunya, meski rasa takut jelas terlihat di wajahnya. Sambil merawat lukanya, Ibu Lestari bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" Galang tidak banyak bicara, tetapi dia memberikan gambaran singkat tentang situasi yang dihadapinya. "Saya dijebak. Kalau saya tidak bergerak sekarang, orang-orang jahat akan terus bebas," katanya lirih. Ibu Lestari memandangnya penuh simpati. "Kalau begitu, kau harus kuat. Jangan biarkan mereka menang." Ucapan sederhana itu memberi Galang dorongan semangat baru. Keesokan paginya, Galang meninggalkan klinik dengan perban di bahunya dan sedikit bekal makanan. Dia tahu bahwa polisi dan anak buah Kapten Bram masih mencarinya. Mereka menyebarkan wajahnya di seluruh media sebagai buronan berbahaya. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Dalam perjalanan, Galang terus memikirkan cara untuk mengambil dokumen rahasia yang dia simpan di loker markas Kopassus. Itu adalah bukti kunci untuk membongkar jaringan Kapten Bram. Untuk menghindari deteksi, Galang memilih jalur-jalur terpencil, berjalan kaki di sepanjang desa-desa kecil. Namun, pelariannya tidak selalu mulus. Di sebuah warung makan, dia hampir tertangkap ketika dua polisi yang sedang makan mengenali wajahnya dari televisi. Dengan cepat, Galang melarikan diri ke hutan terdekat, meninggalkan jejak yang membingungkan untuk menghindari pengejaran. Meski berhasil lolos, dia tahu waktunya semakin sedikit. Di tengah pelariannya, Galang menerima pesan rahasia dari Wira, mantan informannya yang setia. Wira berhasil menemukan lokasi tempat Kapten Bram menyimpan dokumen-dokumen penting lainnya. Lokasinya di rumah aman mereka di pinggir kota, kata Wira melalui pesan suara. Informasi ini membuat Galang semakin yakin bahwa dia harus bertindak cepat. Namun, mengambil dokumen itu berarti menghadapi anak buah Kapten Bram yang pasti menjaganya dengan ketat. Galang menyusun rencana dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk menyerang rumah aman tersebut di malam hari. Dengan persenjataan seadanya yang dia kumpulkan selama pelariannya, Galang mendekati rumah itu. Dia mengamati pola penjagaan selama berjam-jam, mencatat setiap pergerakan musuh. Ketika akhirnya dia menyerbu, semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan kemampuan tempurnya, Galang melumpuhkan para penjaga dan berhasil mendapatkan dokumen yang dia cari. Namun, sebelum dia pergi, alarm rumah tersebut berbunyi. Anak buah Kapten Bram yang lain tiba dengan cepat, dan pertempuran sengit pun terjadi. Meski terluka lagi, Galang berhasil melarikan diri dengan dokumen di tangannya. Dari dokumen tersebut, dia menemukan fakta mengerikan. Kapten Bram tidak hanya bekerja untuk sindikat narkoba lokal, tetapi juga memiliki hubungan dengan jaringan internasional yang lebih besar. Hal ini membuat misi Galang semakin berbahaya. Di tempat persembunyiannya yang baru, Galang merenung sambil menatap dokumen yang berhasil dia dapatkan. Meski tubuhnya lelah dan penuh luka, semangatnya semakin menyala. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini adalah pertarungan untuk membongkar sistem korup yang telah menghancurkan banyak hidup. Dengan satu tujuan di benaknya, Galang bersumpah bahwa dia akan terus maju, apapun risikonya. Perang ini belum berakhir. Setelah mendapatkan dokumen dari rumah aman Kapten Bram, Galang merasa bahwa potongan-potongan teka-teki mulai terhubung.
Dokumen itu berisi daftar transaksi uang besar antara Kapten Bram dan beberapa pejabat tinggi, termasuk nama-nama yang tidak asing bagi Galang. Salah satunya adalah seorang perwira di markas Kopassus yang pernah menjadi mentornya. Jadi, ini melibatkan orang-orang yang aku percaya, gumam Galang dengan nada penuh kecewa. Galang menyadari bahwa situasinya semakin rumit. Dia tidak bisa bergerak sembarangan, karena musuhnya tidak hanya Kapten Bram, tetapi juga jaringan yang lebih besar dengan akses ke kekuasaan. Dengan rekaman dari hotel dan dokumen dari rumah aman, Galang memiliki cukup bukti untuk menggoyang sistem. Namun, dia tahu bahwa membocorkan ini ke publik tanpa rencana yang matang hanya akan membahayakan dirinya dan orang-orang yang membantunya. Dalam persembunyian, Galang menghubungi Wira melalui saluran aman. Mereka bertukar informasi, dan Wira memberitahu bahwa ada seorang wartawan investigasi bernama Dina yang mungkin bisa membantu. Dia punya koneksi langsung ke media internasional. Kalau kau bisa memberinya bukti ini, dunia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Wira. Meski ragu-ragu mempercayai orang baru, Galang tahu bahwa dia membutuhkan sekutu di luar lingkaran militernya. Galang dan Dina akhirnya bertemu di sebuah gudang kosong di pinggir kota. Dina, seorang wanita cerdas dengan keberanian luar biasa, mendengarkan cerita Galang dengan serius. Setelah melihat bukti-bukti yang dia bawa, Dina terkejut. Ini bukan hanya tentang narkoba. Ini adalah korupsi sistematis yang mengakar, katanya. Dina setuju untuk membantu, tetapi dia juga memperingatkan bahwa langkah ini akan membuat mereka menjadi target utama. Sementara itu, Kapten Bram mulai gelisah. Kegagalan anak buahnya menjaga dokumen di rumah aman membuat posisinya terancam. Dia memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Galang, bahkan menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa membawanya hidup atau mati. Di sisi lain, dia mulai menghapus jejak-jejak kejahatannya, termasuk menghilangkan saksi-saksi kunci. Bram tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Galang, yang kini bekerja sama dengan Dina, mulai menyusun strategi untuk membocorkan informasi ini ke publik. Mereka memutuskan untuk melibatkan seorang ahli teknologi, teman Dina, yang dapat membantu menyebarkan rekaman dan dokumen secara anonim ke berbagai platform. Namun, sebelum rencana itu terrealisasi, tempat persembunyian mereka diserbu oleh pasukan khusus yang dikirim oleh Kapten Bram. Dalam baku tembak sengit, Galang menunjukkan kemampuan tempurnya yang luar biasa. Meski berhasil melumpuhkan sebagian besar musuh, dia menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Dina juga hampir tertangkap, tetapi berkat keberanian dan kecepatan Galang, mereka berhasil melarikan diri. Namun, insiden ini semakin mempersempit ruang gerak mereka, dan Galang tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum musuh menemukan mereka lagi. Di tempat persembunyian baru, Galang dan Dina merencanakan langkah terakhir mereka, membocorkan semua bukti ke media dalam waktu singkat. Galang tahu bahwa tindakan ini akan memancing kemarahan jaringan Kapten Bram, tetapi dia tidak peduli. Lebih baik mati melawan daripada hidup menyerah, kata Galang dengan tekad bulat. Dina mengangguk, dan mereka mulai bersiap untuk langkah besar berikutnya, meski taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Setelah pelarian yang nyaris berakhir tragis, Galang dan Dina sadar bahwa mereka berada di titik kritis. Tempat persembunyian mereka terus berubah, namun tekanan dari pihak Kapten Bram semakin besar. Dina berhasil menghubungi tim media internasional melalui saluran aman. Mereka sepakat untuk menerima dokumen dan rekaman yang dimiliki Galang, tetapi membutuhkan waktu untuk memverifikasi dan menyebarkannya. Galang tahu, waktu adalah musuh utama mereka sekarang. Dari dokumen tambahan yang berhasil dianalisis Dina, terungkap bahwa Kapten Bram bukan hanya bagian dari jaringan narkoba. Dia juga terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat militer. Fakta ini memperkuat dugaan Galang bahwa ada pengkhianatan di dalam institusinya sendiri. Mereka menggunakan seragam kita untuk melindungi kejahatan mereka, ujar Galang dengan nada penuh kemarahan. Namun, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Informasi tentang lokasi sementara mereka bocor, dan kali ini bukan hanya anak buah Kapten Bram yang datang, tetapi pasukan khusus yang tampaknya berasal dari institusi resmi. Galang menyadari bahwa ini adalah langkah untuk menghabisi mereka. Sebelum penyerbuan dimulai, Galang memutuskan untuk melakukan perlawanan habis-habisan. Kita tak punya pilihan lagi. Kita harus melawan, katanya kepada Dina. Baku tembak pun pecah di pinggiran kota yang sepi. Galang menggunakan taktik gerilya,
memanfaatkan pengetahuannya tentang medan tempur untuk menggagalkan serangan musuh. Meski kalah jumlah, dia berhasil melumpuhkan beberapa penyerang dan memaksa mereka mundur sementara. Namun, pertempuran itu meninggalkan jejak besar, bukan hanya luka fisik, tetapi juga perhatian publik. Media lokal mulai meliput insiden misterius ini, meski detailnya sengaja disembunyikan oleh pihak berwenang. Di tengah kekacauan itu, Dina berhasil menyelesaikan proses pengiriman data ke media internasional. Rekaman transaksi Kapten Bram dan dokumen-dokumen korupsi akhirnya diterima oleh jaringan media global. Dalam waktu singkat, berita tentang konspirasi besar ini mulai menyebar. Nama Kapten Bram dan beberapa pejabat tinggi disebut sebagai dalang di balik jaringan narkoba dan perdagangan senjata. Namun, hal ini juga memperburuk situasi bagi Galang dan Dina. Mereka kini menjadi target utama, bukan hanya oleh Kapten Bram, tetapi juga oleh mereka yang merasa terancam oleh pengungkapan ini. Sementara itu, di markas besar Kopassus, beberapa rekan lama Galang yang masih setia mulai meragukan narasi resmi. Salah satu dari mereka, Mayor Arman, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah mengumpulkan informasi dari sumber internal, dia menemukan bahwa Galang memang dijebak. Arman memutuskan untuk membantu Galang secara diam-diam, meski dia tahu risikonya sangat besar. Arman menghubungi Galang melalui saluran rahasia, menawarkan bantuan logistik dan strategi. "Kau tidak sendiri, Galang. Aku tahu kau tidak bersalah, dan aku akan membantumu membersihkan nama baikmu," katanya. Galang merasa harapan kembali muncul, meski dia tetap waspada. "Aku menghargai bantuanmu, tapi kita harus bergerak cepat. Mereka tidak akan berhenti sampai aku mati," jawab Galang. Dengan dukungan dari Arman, Galang mulai menyusun rencana akhir untuk melumpuhkan Kapten Bram dan jaringannya. Meski situasi semakin berbahaya, Galang merasa lebih siap dari sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan. "Mereka mungkin lebih kuat, tapi kita punya kebenaran di pihak kita," katanya kepada Dina. Dengan semangat yang menyala, mereka bersiap untuk pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya. Berbekal dukungan dari Mayor Arman dan bukti-bukti yang telah tersebar luas, Galang menyusun rencana besar untuk melumpuhkan jaringan Kapten Bram dari akarnya. Arman mengungkapkan bahwa Kapten Bram akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi dan sindikat internasional di sebuah villa mewah di pinggir kota. Pertemuan ini adalah kesempatan terakhir bagi Galang untuk membongkar semuanya sekaligus menangkap Kapten Bram. Namun, misi ini berisiko tinggi karena villa tersebut dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap. Galang, Dina, dan Arman menyusun strategi dengan cermat. Dina akan mengendalikan situasi dari jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi dan pemantauan, sementara Galang dan Arman akan menyusup ke dalam villa. Dengan pengalaman tempur dan pelatihan mereka, keduanya tahu bahwa waktu adalah kunci keberhasilan. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk bertindak sebelum musuh menyadari kehadiran mereka. Pada malam yang gelap, Galang dan Arman bergerak mendekati villa. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga tanpa menimbulkan suara. Dengan peralatan yang terbatas, mereka menggunakan keahlian dan improvisasi untuk mengatasi sistem keamanan yang canggih. Di ruang utama villa, Kapten Bram dan para pejabat tengah membahas rencana besar mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Sementara itu, Dina, yang memantau situasi dari tempat persembunyian, berhasil membobol jaringan komunikasi villa. Dia mengalihkan perhatian penjaga dengan membunyikan alarm palsu di sisi lain gedung. Dalam kekacauan itu, Galang dan Arman menyelinap masuk ke ruang utama dan merekam pertemuan tersebut. Mereka menangkap percakapan yang mengungkap rencana sindikat untuk menyelundupkan senjata dan narkoba melalui jalur militer. Namun, aksi mereka tidak berjalan mulus. Salah satu anak buah Kapten Bram menemukan keberadaan mereka dan memicu alarm darurat. Baku tembak pun tak terhindarkan. Galang dan Arman bertarung mati-matian melawan pasukan Kapten Bram. Meski kalah jumlah, mereka berhasil memanfaatkan keunggulan taktik dan medan untuk melumpuhkan sebagian besar musuh. Dalam kekacauan itu, Galang berhasil mendekati Kapten Bram yang mencoba melarikan diri. Dengan pistol di tangan, Galang menghadapkan Kapten Bram di sudut ruangan. "Permainanmu berakhir, Kapten," kata Galang dengan nada dingin. Bram, yang awalnya tenang, akhirnya menunjukkan ketakutannya. "Kau tidak akan pernah bisa menghentikan ini, Galang. Sistem ini lebih besar dari dirimu," katanya sambil tertawa sinis. Namun, Galang tidak tergoyahkan.
Sistem ini mungkin besar, tapi kebenaran lebih besar, jawabnya sebelum melumpuhkan Bram dengan pukulan keras. Dina, yang terus memantau situasi, berhasil mengirimkan rekaman pertemuan itu secara langsung ke media internasional. Berita tentang penangkapan Kapten Bram dan jaringan kejahatannya langsung menjadi topik utama. Keberanian Galang dan Arman mulai mendapat perhatian publik, meski mereka masih menjadi buronan resmi karena tuduhan sebelumnya. Dengan Kapten Bram di tangan mereka, Galang dan Arman memutuskan untuk menyerahkannya ke otoritas independen internasional demi memastikan keadilan. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi langkah besar telah mereka ambil. Ini baru permulaan, kata Galang kepada Dina. Meski tubuhnya penuh luka, tekadnya untuk memperjuangkan kebenaran tidak pernah pudar. Mereka bersiap menghadapi babak terakhir yang akan menentukan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan. Dengan Kapten Bram berhasil ditangkap, Galang dan timnya tahu bahwa langkah berikutnya adalah membawa bukti dan Bram ke otoritas internasional untuk memastikan keadilan ditegakkan. Namun, berita penangkapan Bram telah memicu reaksi besar dari jaringan kriminalnya. Mereka memerintahkan pembunuhan Galang dan timnya, bahkan berani mengerahkan tentara bayaran untuk menggagalkan rencana mereka. Tekanan semakin besar, tetapi Galang tetap teguh. Jika kita berhenti sekarang, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia, katanya kepada Dina dan Arman. Mereka memutuskan untuk membawa Kapten Bram ke pangkalan PBB di negara tetangga, tempat di mana perlindungan hukum lebih terjamin. Namun, perjalanan ini bukanlah perkara mudah. Dalam perjalanan darat menuju titik evakuasi, mereka disergap oleh sekelompok pasukan bayaran yang bersenjata lengkap. Baku tembak sengit terjadi di jalanan sempit, dengan peluru menghujani kendaraan mereka. Galang dan Arman menggunakan segala kemampuan tempur untuk melindungi Dina dan memastikan Bram tidak melarikan diri. Dalam situasi yang semakin terdesak, mereka memutuskan untuk berpisah. Dina membawa bukti-bukti utama bersama Bram dalam kendaraan kedua, sementara Galang dan Arman bertindak sebagai pengalih perhatian. Mereka memasuki jalur hutan untuk menghindari musuh, tetapi pertempuran tetap tak terelakkan. Meski terluka, Galang menunjukkan ketangguhannya yang luar biasa, melumpuhkan musuh satu persatu dengan strategi yang cerdik. Dina berhasil mencapai titik evakuasi dengan bantuan kontak internasionalnya. Namun, saat helikopter evakuasi mendarat, sekelompok musuh terakhir mencoba menyerang. Dina dengan keberanian luar biasa melindungi Bram sambil mengunggah bukti terakhir ke server aman yang dapat diakses media di seluruh dunia. Begitu helikopter lepas landas, Dina merasa lega, meski hatinya cemas memikirkan nasib Galang dan Arman yang masih terjebak di medan pertempuran. Di sisi lain, Galang dan Arman berhasil memimpin musuh ke dalam jebakan di sebuah jurang sempit. Dengan peledak improvisasi, mereka menghancurkan sebagian besar pasukan lawan. Namun, pertempuran ini tidak tanpa pengorbanan. Arman terkena tembakan di dadanya saat melindungi Galang. Dengan napas yang tersisa, Arman berkata, "Kau harus menyelesaikan ini. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia." Dengan berat hati, Galang meninggalkan Arman yang tergeletak di medan perang. Galang akhirnya berhasil menyusul Dina di lokasi evakuasi kedua. Meski tubuhnya penuh luka, dia merasa lega melihat Dina dan Bram berada dalam perlindungan yang aman. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Media internasional telah menerima semua bukti, dan pengungkapan besar tentang jaringan korupsi Kapten Bram mengguncang dunia. Pemerintah dipaksa untuk bertindak, menangkap banyak pejabat yang terlibat. Tapi Galang masih menjadi buronan di negaranya sendiri. Saat mereka merenungkan langkah berikutnya, Dina berkata, "Kau mungkin tidak bisa kembali ke rumah sekarang, tapi dunia tahu siapa kau sebenarnya." Kebenaran sudah keluar. Galang mengangguk, meski hatinya berat menerima kenyataan bahwa namanya masih tercoreng di tanah airnya. "Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin mereka yang tidak bersalah mendapatkan keadilan," katanya dengan tegas. Dengan Kapten Bram yang kini berada di bawah pengawasan internasional dan jaringannya yang mulai runtuh, Galang, Dina, dan para sekutunya merasa misi mereka sudah mendekati akhir. Namun, Galang tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya usai. "Keadilan itu seperti perang, Dina. Kau harus terus bertarung untuk mempertahankannya," katanya sebelum menghilang ke dalam bayangan malam, bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang mungkin datang. Setelah berhasil membongkar konspirasi besar yang melibatkan Kapten Bram, Galang tahu bahwa meski banyak hal telah terungkap, tantangan terbesar masih ada di depan mata.
Dunia internasional kini mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh Kapten Bram dan jaringannya, namun di dalam negeri, pihak-pihak yang terlibat masih berusaha keras untuk menutupi bukti-bukti tersebut. Mereka yang merasa terancam mulai merencanakan cara untuk melumpuhkan Galang dan orang-orang yang membantu mengungkapkan kebenaran. Galang tidak lagi merasa aman, meskipun dia telah berada di luar jangkauan tangan panjang Kapten Bram. Dina, yang bersama Galang setelah evakuasi, mulai merasakan betapa besar beban yang mereka pikul. Kita bisa mengungkapkan kebenaran, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa banyak orang yang tidak akan menerima ini begitu saja, kata Dina suatu malam, saat mereka bersembunyi di sebuah tempat yang aman. Galang mengangguk, merasa berat dengan kenyataan itu. Tapi setidaknya kita memberi mereka kesempatan untuk tahu, jawabnya dengan suara penuh tekad. Meskipun begitu, Galang tahu bahwa kebenaran bukanlah jaminan keselamatan. Sementara itu, Kapten Bram yang kini berada di bawah pengawasan internasional mulai berusaha mencari jalan keluar dari penjara yang menghimpitnya. Dia menggunakan koneksinya untuk melakukan ancaman dan manipulasi melalui pengacara dan pihak-pihak yang masih mendukungnya di dalam negeri. Meskipun sudah terbukti bersalah dengan bukti yang tak terbantahkan, Bram memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam bayangannya, dia tahu bahwa jika bisa keluar dari situasi ini, dia akan membalas dendam pada Galang dan siapapun yang terlibat dalam kebocoran informasi itu. Galang merasa semakin terpojok. Meskipun dia telah mengungkapkan semua bukti kepada dunia, ancaman terhadap dirinya dan orang-orang yang membantunya semakin nyata. Dia mulai mempertimbangkan untuk bersembunyi sepenuhnya, menghilang dari dunia yang sudah mengenalnya. Namun, Dina, yang telah menjadi sekutu setianya, menasihatinya untuk tidak menyerah begitu saja. Kau tidak bisa lari selamanya, Galang. Ini adalah pertarungan yang lebih besar dari dirimu. Mereka yang di atas sana akan terus mencoba menghancurkanmu jika kau membiarkannya. Ketika Galang mulai merencanakan pelarian ke luar negeri, dia menerima kabar mengejutkan dari Mayor Arman yang terluka parah di pertempuran terakhir. Arman memberitahu Galang bahwa dia telah mendapatkan informasi yang bisa mengubah jalannya permainan. Sejumlah pejabat tinggi yang terlibat dalam konspirasi ini ternyata bekerja sama untuk menutupi jejak Kapten Bram. Arman juga memberi petunjuk penting tentang keberadaan dokumen rahasia lainnya yang bisa menjadi kunci untuk menghancurkan seluruh jaringan ini. Namun, Arman yang kini berada dalam pengawasan ketat tidak bisa bergerak bebas. Galang menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menuntaskan semuanya. Dengan informasi yang diberikan Arman, Galang dan Dina merancang misi terakhir mereka. Kali ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan pasukan Kapten Bram, tetapi juga dengan kekuatan politik yang lebih besar. Galang tahu bahwa kalau mereka gagal kali ini, tak hanya hidup mereka yang terancam, tetapi juga masa depan negara mereka. Ini harus selesai. Kita tidak bisa membiarkan sistem ini terus beroperasi, kata Galang dengan penuh tekad. Misi ini mengharuskan mereka untuk menyusup ke markas besar militer, tempat di mana dokumen dan bukti-bukti kunci disimpan. Mereka harus menghadapi keamanan yang ketat, pengkhianat di dalam organisasi mereka sendiri, dan tentu saja, ancaman dari pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Galang yang telah terbiasa beroperasi di bawah tekanan tinggi merencanakan setiap langkah dengan cermat. Dina akan memimpin serangan dari luar, sementara Galang akan masuk ke dalam untuk mencari bukti-bukti yang dapat menghancurkan jaringan tersebut. Perjalanan menuju markas besar militer itu adalah perjalanan terakhir bagi Galang. Ketika mereka hampir tiba, Galang berhenti sejenak dan menatap langit malam. Kita sudah sampai di ujung jalan, Dina. Apapun yang terjadi, kita sudah memberi dunia sebuah kesempatan untuk berubah. Dina mengangguk, meskipun ketegangan jelas terlihat di wajahnya. Selama kita bersama, kita akan melawan sampai akhir. Mereka melangkah maju, siap menghadapi pertarungan terakhir mereka. Galang dan Dina akhirnya tiba di markas besar militer yang menjadi pusat kendali seluruh jaringan yang selama ini mereka kejar. Mengetahui betapa besar taruhannya, Galang merasakan beban yang tak terhingga. Ini adalah momen yang menentukan, apakah mereka akan berhasil mengakhiri kejahatan besar ini atau akan dihancurkan oleh sistem yang telah lama berakar. Mereka telah mengorbankan banyak hal, dan misi terakhir ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan mereka, tetapi juga dengan masa depan negara mereka. Dengan hati-hati, mereka bergerak menuju area yang paling terjaga di dalam markas besar, tempat di mana dokumen penting dan bukti-bukti kunci disembunyikan. Arman, meskipun masih dalam keadaan terluka parah, telah memberikan petunjuk yang tepat.
Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil mendapatkan bukti itu, maka jaringan ini akan runtuh. Namun, mereka juga tahu bahwa setiap langkah akan diawasi ketat oleh pasukan yang telah dipersiapkan. Setelah berhasil menyusup ke dalam, mereka mulai merasakan ketegangan yang semakin membesar. Setiap sudut yang mereka lewati, setiap suara yang terdengar, bisa saja menjadi ancaman. Galang memimpin, sementara Dina bergerak cepat dengan tujuan utama, menemukan ruang arsip yang menyimpan dokumen-dokumen yang bisa menghancurkan jaringan ini. Ketika mereka hampir sampai di ruang yang dituju, mereka disergap oleh pasukan internal. Tembakan mulai terdengar, dan pertempuran pun pecah. Galang dan Dina berusaha bertahan, menggunakan segala kemampuan bertarung yang mereka miliki untuk menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Namun, dalam kegentingan itu, Galang menyadari bahwa dia harus membuat pilihan sulit. Melihat Dina terluka karena serangan mendadak, dia tahu bahwa misi ini tidak bisa berjalan tanpa pengorbanan. "Kau harus pergi, Dina. Aku akan mengalihkan perhatian mereka," kata Galang dengan tegas. Dina menatapnya dengan mata penuh kebingungan, namun Galang mendorongnya untuk terus maju. Dengan keberanian yang luar biasa, Dina melanjutkan perjalanan sendirian, meninggalkan Galang yang kini dikelilingi oleh pasukan yang semakin banyak. Di ruang arsip, Dina berhasil menemukan dokumen-dokumen yang selama ini dicari, bukti yang bisa menghancurkan seluruh jaringan kriminal ini. Dengan cepat, dia mengirimkan salinan dokumen tersebut ke server internasional yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, sebelum bisa keluar, pasukan lain datang mengepungnya. Dia tahu bahwa dia harus bertahan lebih lama, tetapi waktunya semakin sempit. Sementara itu, Galang yang terdesak akhirnya melakukan perlawanan terakhir. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia melawan pasukan yang menghalanginya. Namun, dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dalam satu momen yang penuh ketegangan, dia terpojok, dan pasukan mulai mendekat. Namun, tak lama kemudian, suara sirine polisi internasional terdengar. Dunia luar akhirnya mulai merespons. Berita tentang keberanian Galang dan Dina telah tersebar, dan tekanan internasional mulai membebani pihak-pihak yang berusaha menutupi semuanya. Dalam kekacauan itu, Dina akhirnya berhasil lolos dari kepungan pasukan, dan kedua pahlawan itu bersatu kembali di luar markas. Namun, meskipun mereka berhasil mendapatkan bukti yang mereka butuhkan, pertempuran ini telah meninggalkan luka yang dalam. Galang terluka parah, dan Dina tahu bahwa mereka tidak bisa terus melarikan diri. "Kita sudah membuat dunia tahu, Galang. Apapun yang terjadi sekarang, kebenaran telah terbuka," kata Dina dengan suara penuh harapan. Dengan bukti yang berhasil mereka bawa keluar dan disebarkan ke seluruh dunia, akhirnya kejahatan besar yang dilakukan oleh Kapten Bram dan jaringan yang terlibat dihancurkan. Namun, meski mereka telah menang dalam pertempuran ini, Galang dan Dina tahu bahwa keadilan tidak selalu datang dengan mudah. Mereka kini harus hidup dalam pelarian, jauh dari rumah mereka, tetapi mereka merasa puas karena telah berjuang untuk yang benar. "Kita telah melakukan yang terbaik," kata Galang, meskipun tubuhnya penuh luka. Dina mengangguk, dan mereka melangkah bersama ke masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka telah mengubah dunia, meski sedikit saja.